Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Agustusi Sutrisno, SPD, Guru Pendidikan Bahasa Indonesia dari SMPN 1 Mandau Talawang 1 Atap, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, pukul 9.00 sampai pukul 10:20 WITA, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran pada materi teks eksplanasi kelas 8. Berikut ini praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran saya agar kedepannya lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar materi teks eksplanasi. Tanggal berapa hari ini anak-anak? Ya, hari ini tanggal 14 Desember 2022. Kita akan belajar mengenai telaah teks eksplanasi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menanyakan kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Bentar. Baiklah, sebelum belajar, tolong dirapikan dulu meja dan kursinya serta yang bajunya masih keluar dimasukkan. Sudah? Hari ini kita belajar materi teks eksplanasi. Ada contoh teks eksplanasi. Di situ judulnya tentang apa? Iya, tentang gempa bumi. Minggu lalu kita
dari sebuah kesalahan. Jadi, tidak masalah jika terjadi suatu kesalahan saat kita belajar, karena kesalahan itu merupakan prosesnya. Dengan kita belajar teks motivasi ini, diharapkan nantinya kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang teks eksplanasi, serta pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian saat kalian masuk di SMA ataupun ketika kalian kuliah nanti. Atau kalau kalian bisa belajar kemudian bisa membuat sebuah teks eksplanasi, teks ini bisa dijadikan artikel nantinya. Kemudian artikel ini akan berguna bagi yang memerlukan nantinya. Teks eksplanasi itu ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, jadi teks eksplanasi itu ada 3. Ada identifikasi fenomena, kemudian rangkaian peristiwa, dan yang ketiga ulasan. Sekarang Ibu akan memberikan kalian contoh struktur teks eksplanasi. Silakan disimak. Gambarnya kelihatan ya?
bumi tadi. Kemudian rangkaian peristiwanya atau penyebab kejadian. Kemudian ada ulasan. Ulasan ini sama dengan kesimpulannya, kesimpulan dari kejadian gempa bumi tadi. Ada yang mau ditanyakan? Karena tidak ada yang mau karena baiklah, kita lanjutkan lagi dengan pembagian kelompok. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oh ya. Yang tadi ya, dua di sana, dua di sini, tengah kosong. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan dibaca dan dicermati teks eksplanasi tersebut. 1, 2, 3, 4. Ada sini dulu, ada sini dulu. Di sini ada teks eksplanasi. Tugas kalian adalah menemukan bagian struktur teks eksplanasi pada teks eksplanasi tadi, yaitu ada identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan buku teks bahasa Indonesia sebagai referensi dalam membuat struktur teks eksplanasi tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan kepada ibu yang belum kalian pahami. Bapak sini tahu apa buatnya ini loh, Bu. Ini nah, saya ke depan lalu. Nah, coba ditulis ini, jadi itu jawabannya tuh. Apa tuh ini? Selesai.
Sudah selesai semuanya? Baiklah, karena diskusi kalian berkelompok sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Tadi sudah ibu bagikan lembar penilaian untuk teman kalian yang akan presentasi. Lembarnya ini nanti kalian isi untuk struktur teks eksklamasinya tadi. Apakah sudah lengkap? Kalau ada 3 struktur, nanti strukturnya ada apa? Identifikasi, peristiwa, kejadian, kemudian ulasan. Kalau ada 3 lengkap, kalian ingkari yang di 3. Berarti yang 4 diingkari. Yang 4 ini diingkari. Kalau lengkap 3, yang 4-nya diingkari. Kalau cuma 2, kalian ingkari yang di 3. Paham? Kemudian kalian tulis nama tulis kelompoknya yang maju. Kelompok berapa ditulis di atas ini. Misalkan kelompok 1 yang maju. Berarti kalian tulis kelompok 1 maju. Kemudian hasil tanggapan kalian tadi ada 3 atau 2 struktur saja kalian ingkari. Paham? Baiklah. Yang pertama siapa? Ya, kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain silakan disimak. Kemudian yang lembar penilaian dari ibu tadi dijawab, dikerjakan. Struktur dalam teks eksplorasi berjudul air laut, identifikasi fenomena laut adalah kumpulan air yang mengumpulkan suatu berumah dengan benua lain yang suatu pulau dengan pulau lain. Laut merupakan kepulauan air yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi. Mengapa air laut asin? Rangkaian kejadian air laut asin karena mengandung kadar garam yang tinggi. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%, artinya dalam 2,5 liter 2.500 mili, dan air laut terdapat 60 garam. Sebetulnya rasa asin pada laut berasal dari daratan. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan merasap ke dalam karena air itu sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai dan akhirnya mencapai laut. Di perjalanan menuju laut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral ke laut. Garam mineral terdapat dalam bahan-bahan dan ada garam dari daratan yang ke bawah air akhirnya berkumpul di laut sehingga laut diberi garam mineral dari seluruh penjuru dunia. Permukaan laut yang luas membuat penguapan air juga besar. Saat terjadi penguapan di laut, hanya air yang menguap. Sementara itu garam-garam mineral tetap tinggal di laut. Ombak memukul pantai juga dapat membawa garam yang terdapat pada bantuan kausalitas. Alasan dari proses mengalirnya air sambil membawa garam mineral dari penguapan air laut dan akibat ombak pemecah karang yang membawa garam membuat air laut menjadi asin. Dan
Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang teks eksplanasi berjudul Air Laut. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah maju semua. Kemudian sudah mempresentasikan hasil telaah struktur teks eksplanasi. Dari telaah struktur teks eksplanasi tadi ditemukan 3 strukturnya. Ada identifikasi fenomena, kemudian ada yang kedua apa tadi? Rangkaian kejadian. Kemudian yang ketiga ulasan. Jadi dalam struktur air laut tadi ditemukan 3 struktur teks eksplanasinya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Kita mampu menelaah struktur eksplanasi. Iya. Dari hasil pembelajaran tadi kita mampu menelaah apa? Struktur eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi. Jadi pembelajaran kita hari ini peserta didik mampu menelaah struktur yang terdengar dan dibaca dengan baik. Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Wih.